Bismillahirrahmanirrahim. Ada sering muncul pertanyaan teman-teman sekalian, ya. Apakah malaikat maut itu satu atau banyak? Ya. Maka ini sering kali tersebar. Dan bagaimana kalau seandainya ada orang atau terjadi kasus mati massal seperti terjadi tsunami, terjadi banjir, longsor dan segala macam, atau peperangan, kena bom, hancur. Bagaimana prosesnya ini? Ya, seperti itulah. Sering kali muncul pertanyaan seperti itu. Maka perlu kita berikan rincian di sini teman-teman sekalian. Secara zahir, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat maut itu banyak. Ya. Ayat pertama misalnya dalam surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Al-An'am surah nomor 6 ayat 61 ya. Yang bunyinya hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Perhatikan kalimat rusuluna. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Allah menggunakan jamak di sini ya. Yang tidak melalaikan kewajiban mereka. Secara zahir berarti pencabut nyawa banyak utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah menggunakan rusul. Begitu juga dengan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina tatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikah. Malaikah jamak daripada malak. Jadi diwafatkan oleh para malaikat-malaikat. Ya, jadi ini jamaknya gitu kan. Jadi ini secara zahir Al-Quran gitu. Para ulama telah menelah masalah ini cukup dalam. Kesimpulan terbaiknya adalah pada dasarnya malaikat maut itu yang memang memegang ya, tugas utama adalah satu. Tetapi ia memiliki pembantu-pembantu yang membantu dia untuk melakukan hal tersebut ya. Itu sangat masyhur hadis Nabi SAW. Sesungguhnya hamba mukmin dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ia berpisah dengan dunia ini, innal abda al-mu'min idza kana fi inqita' min ad-dunya. Saya langsung terjemahkan saja karena waktu ya. Sesungguhnya orang mukmin kalau akan berpisah dengan dunia ini dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang memiliki wajah yang putih ya, seperti terangnya matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga gitu kan. Sampai duduk ya, yang dapat dijangkau dengan pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam duduk di bagian kepalanya. Kemudian mencabut rohnya. Dan ini hadis sahih riwayatkan Ahmad nomor 18063 ya. Kemudian juga Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, limalakil mauti a'wanun minal malaikah yukhrijuna ar-ruhu minal jasadi fayaqbiduha malakal maut idan tahaq ilal hulkum. Malaikat maut memiliki peran ya, atau memiliki pendukung-pendukung dari kalangan malaikat, atau mereka para malaikat tersebut mengeluarkan ruh dari jasad. Hingga saat ruh itu sudah mencapai kerongkongan, maka malaikat maut mencabutnya. Jadi ada yang membantu dia. Tafsir Ibnu Katsir jadi 3 halaman 239. Ya. Jadi tidak heran kalaupun ribuan orang yang mati dalam waktu yang bersamaan, maka tetap mudah bagi malaikat maut ya. Tetap mudah bagi malaikat maut karena banyak yang membantunya untuk mengeluarkan ruh tersebut ya. Dan pada saat sudah sampai di kerongkongan atau di mana, baru dialah yang mengeksekusi itu ya. Ada sebuah statement yang menarik dari Imam Mujahid rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur. Anna dunya baina yaday malakil mauti ya, qad tasti baina yaday al-insani ya'khudhu min haitsu sya'. Sesungguhnya dunia ini di hadapan malaikat maut tidak ubahnya bagaikan sebuah piring yang posisinya berada di hadapan seorang manusia. Ia bisa mencomotnya sesukanya. Dinukil oleh Qurtubi ya, di jilid 14 halaman 94. Jadi sekalipun
jaraknya jutaan kilometer, ya, maka malaikat maut memiliki postur tubuh yang besar menurut Imam Mujahid, dan dunia ini cuma seperti wadah piring. Kita kalau sebarin nasi ya di piring kita walaupun banyak penuh, kan kita bisa comot yang mana saja kita mau. Ya. Itu gambarannya gitu. Jadi malaikat maut ya tidak ada masalah dengan itu semua. Dan ini sebenarnya tidak perlu terlalu kita rincikan sebenarnya. Maksudnya kita terlalu fikirkan itu. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan masalah kematiannya. Cuman ini kan ada bahasan para ulama. Juga ada rasional kan, supaya orang menjawab syubhatnya orang dan tidak usah lagi dibahas lebih dalam nantinya gitu kan. Kalau seandainya PLN misalnya di Indonesia mau padamkan api, lampu, apakah dia harus datangi setiap rumah orang untuk dipadamkan? Saya tidak, nggak perlu. Ada sentralnya selesai kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini jawaban tentang masalah malaikat maut ya. Jadi ada yang membantunya, hanya saja teman-teman sekalian yang nanti eksekusi terakhir adalah malaikat maut. Dan Allah SWT berikan beliau alaihissalatu ya kemampuan untuk bisa mencabut ya. Dan tentu kita semua juga akan menyaksikan itu. Tinggal tunggu waktunya dan semoga Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillah.